dan majelis di berdasarkan hadis tadi jelas keberadaan kita sekarang ini berada di taman-taman surga. Karena majelis ini kendati pun orangnya hanya beberapa orang saja, akan tetapi majelis ilmu disampaikan Al-Quran, disampaikan Al-Hadis, ini adalah majelis ilmu, majelis zikir. Karena dalam majelis ini membicarakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang di dunia ini senang, suka dia hadir di dalam taman-taman surga, majelis ilmu, insya Allah kelak nanti ketika kita meninggal dunia, surga sebagai tempat yang abadi bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak orang tua kami yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat Al-Khaliq, Zat yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat Al-Malik, Zat yang Maha Merajai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Khaliq, Zat yang Maha menciptakan. Setiap yang diciptakannya disebut makhluk. Asal kata dari khalaqa yakhluqu, makhlukan. Al-Khaliq ini pencipta, Al-Makhluk ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih wallah makhlukun, maka setiap perkara apa saja si wallah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala makhlukun, adalah makhluk. Apa saja bukan? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Zat yang Maha Pencipta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Al-Khaliqnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersih. Sifat Maha Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala munazzahun an kulli naqshin, bersih dari setiap kekurangan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak terhadap ciptaannya, cukup dengan kata perintah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, dalam surat Yasin. Cukup dengan kata perintah saja. Kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi apa iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan logika manusia. Logisnya seperti ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja di Raja Al-Khaliq ketika berkehendak terhadap segala sesuatu cukup dengan kata perintah? Ada seorang bos. Ini biasanya kalau seorang bos atau pimpinan ketika dia menghendaki sesuatu, ya cukup dengan kata perintah saja. Nah, coba ini pegawai, seorang bos kepada pegawai, tolong ini bapak ini, kerjakan ini. Atau dari atasan ke bawahannya, tolong. Cukup dengan kata perintah saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki terciptanya sesuatu dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan kata perintah, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bahkan kata ulama, sebelum dua huruf itu bertemu, apa yang dikehendaki
Nun. Kun. Kaf dengan nun. Kata ulama, sebelum huruf kaf itu bertemu dengan huruf nun, maka apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Itu maha penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan maha penciptanya Allah Subhanahu wa taala bersih dari kekurangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya ini bersih dari kekurangan. Alam jagat raya ini subhanallah begitu besar dan sangat luasnya. Kalau dikaitkan dengan ilmu modern sekarang, alam jagat raya ini yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada manusia agar manusia ini berpikir, sanuqim min ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala nampakkan min ayatina dari tanda kebesarannya fil afaqi di alam jagat raya ini wa fi anfusihim dan pada diri manusia itu sendiri. Apabila kita melihat alam jagat raya disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern, maka kita akan terpelongo, akan merasa kagum, ajib. Begitu luasnya ini alam jagat raya yang kita saja berada di bumi. Bumi ini termasuk tata surya juga. Menurut ilmu pengetahuan modern, dari satu matahari, dari satu tata surya ini beberapa planet, dan dari ribuan tata surya ini disebut dengan galaksi. Nah, bumi ini termasuk galaksi Bima Sakti. Berapa ribuan matahari yang dikelilingi oleh planet-planet yang lain. Dari sini bumi jarak ke bulan subhanallah berapa miliar jaraknya. Amerika melakukan penelitian dengan lembaga mereka NASA, tidak bisa menguak alam jagat raya ini. Misteri di alam jagat raya ini belum bisa menguaknya. Subhanallah. Sampai ke Sidratul Muntaha berapa jarak? Hanya satu manusia yang bisa menembus alam jagat raya ini, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Sehingga dalam lafaznya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan kata ulama, di sini disitulah nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika memberangkatkan Rasulullah SAW pada saat Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di situ keagungan Allah Subhanahu wa taala dinampakkan kepada manusia, sehingga dengan lafaznya saja subhanalladzi maha suci Zat. Ini dalam tata bahasa Arab, grammarnya, gramatikal Arabi, bumi ada bahasa bumi bulan. Kalau teori orang-orang dulu, termasuk orang-orang gereja, bumi ini datar. Tapi teori tersebut dibantahkan. Bumi ini adalah bulat. Sehingga ada beberapa ilmuwan digantung waktu itu karena melawan teori gereja. Bumi ini bulat, mengambang di angkasa di alam jagat raya ini. Bagaimana kita bayangkan bola digantung di atas dengan satu tali, bergoyang-goyang di atas. Secara otomatis apa saja yang diletakkan di bola tersebut, apabila tidak dikasih lem pasti akan jatuh. Kita gantung bola di atas dengan satu tali, kita letakkan di situ, apa-apa yang tidak dilem pasti akan jatuh. Kecuali kalau dilem ya pasti nempel. Tapi kalau tidak dilem pasti akan jatuh. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala
Subhanallah, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jaga. Begitu kuasanya Allah, bumi ini mengambang-gambang di alam jagat raya ini, tapi tidak pernah itu air laut terhambur kemana-mana, kecuali kalau waktu tsunami. Karena ketika waktu tsunami sudah tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah Subhanahu wa taala hamburkan itu tsunami untuk mengingatkan kembali manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak terhambur juga, tetap manusia, kehidupan manusia berjalan dengan irama yang begitu indah di kehidupan dunia ini seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai maharaja di raja yang menjaga kehidupan manusia itu sendiri, yang menjaga kehidupan alam jagat raya ini dengan penuh keteraturan. Ulama katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala jaga alam jagat raya ini dengan keteraturan yang ada. Sehingga ulama mengatakan, apabila matahari ini menjauh saja sedikit dari bumi, maka bumi ini akan penuh dengan es. Sedikit saja matahari ini mendekat kepada bumi, maka bumi ini pasti akan penuh dengan api, akan hancur. Dijaga kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selaras, serasi, tidak ada kehancuran. Sebelum nanti masanya datang, bumi itu sendiri, alam jagat raya itu sendiri dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pencipta. Kehidupan ini ada, bukan ada begitu saja. Kecuali orang yang memiliki pemahaman naturalisme. Kehidupan ini katanya alamiah saja. Atau orang yang tidak bertuhan, orang-orang komunis. Orang-orang yang tidak bertuhan menganggap kehidupan ini natural. Ya adanya manusia, ya ada begitu saja. Adanya bulan, ya ada begitu saja. Adanya matahari, ya ada begitu saja. Ini orang tidak bertuhan, tidak sesuai dengan akal manusia. Sementara setiap apa saja yang ada pada diri kita ini, ada yang membuatnya. Pakaian yang kita pakai, ada pabrik yang membuat. Mobil yang kita pakai, kendaraan motor dan sebagainya, ada yang membuatnya. Tidak ada begitu saja. Tiba-tiba ada orang pakai mobil di depan rumah. Seperti itu. Dikirim sama orang Jepang ke sini, baru ada mobil di Indonesia. Dikirim mobil dari Eropa, baru ada mobil di Indonesia. Pakaian yang kita pakai, ada yang membuatnya penjahit. Itu pun lama-lama mobil yang dibuat oleh orang Jepang, lama-lama tahun bertahun-tahun akan rusak. Nah begitu juga kehidupan. Tidak mungkin kehidupan ini ada begitu adanya secara alamiah saja. Akan tapi ada yang menciptakan, yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kehidupan yang ada di alam jagat raya ini, yang subhanallah begitu indah dan serasi, begitu sempurnanya. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan matahari begitu sempurna. Dari sejak Nabi Adam sampai sekarang, sinar matahari tidak pernah berkurang. Coba kalau misalnya kita sekarang yang ada pemerintah buat PLTU, membangkit listrik tenaga uap. Kalau habis batu bara tidak menyala itu listrik. Habis batu bara tidak menyala itu listrik. Atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau airnya surut, berkurang ini
memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Di siang hari tidak pernah berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menagih kepada makhluk-makhluknya, wahai makhlukku, aku akan buat terkening matahari. Saya buatkan memang pulsa listrik supaya kalian bayar, tidak pernah. Atau mengutus malaikat kepada manusia, aku tugaskan malaikat untuk menagih rekening listrik kepada manusia setiap rumah, tidak pernah. Tapi kalau pemerintah buat PLN, kendati pemerintah yang buat untuk kesejahteraan rakyat, ya tetap bayar pulsa juga. Dan Allah SWT tidak pernah demikian. Ketika menciptakan matahari gratis betul kepada seluruh makhluknya yang ada di sinar oleh matahari tersebut, manusia, binatang dan sebagainya, gratis sampai hari kiamat, tidak pernah berkurang itu cahaya matahari. Karena cahaya matahari diciptakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat bagi kehidupan. Begitu pula dengan menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu sempurnanya. Satu makhluk yang paling bagus fisiknya dari makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang paling bagus, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sempurna. Dengan cukup kata perintah tadi, kun fayakun, jadi manusia. Dari awal saripati tanah sampai akhirnya jadi manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada manusia yang tercipta tanpa ibu dan bapak. Siapa? Nabi Adam. Ada manusia yang tercipta tanpa bapak. Siapa? Nabi Isa. Siti Maryam, Sayyidatina Maryam hamil tanpa suami. Tapi kalau zaman sekarang, kalau ada gadis hamil tanpa suami, ya lain lagi. Jangan-jangan hasil pemilu ini. Bahaya seperti itu. Nah, langsung saja kawinkan Pak Hamsi, Pak RT, Pak Imam yang nikahkan. Bayar 600.000. Atau nikah kawan. Allah SWT Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala Khaliq Maha Kuasa, mampu menciptakan manusia tanpa bapa. Siapa? Siti Maryam. Nah, kalau dalam proses hewan itu ada namanya proses parthenogenesis. Seperti beberapa hewan yang dia hamil tanpa harus ada jantan dan betina. Coba saja, saya pernah pelihara kambing di belakang. Itu kambing kalau dia gesek-gesek pantatnya ke bambu, kayak kandangnya, nah, insyaallah dilihat nanti beberapa bulan itu hamil. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Terlahirnya ini makhluk itu, ada yang proses dengan perkawinan, ada yang tanpa proses perkawinan. Ada yang dengan alat kemaluan, ada yang tidak. Ayam itu bukan alat kemaluan, Pak. Cuman pantat ketemu pantat saja. Muncul telur. Coba kalau kita pantat ketemu pantat. 10 tahun kita kalau cuma pantat ketemu pantat dengan istri, gerakan ambil hamil itu istri. Pantat ketemu pantat. Bagaimana bisa hamil? Tapi ayam, kuasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ayam, pantat ketemu pantat, keluar telur, dirami selama 40 hari, pada akhirnya menjadi anak ayam. Kuasa Allah Subhanahu wa taala di situ menciptakan kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa sebagai zat al-Khaliq yang mampu menciptakan manusia dengan kedua orang tua. Nah, ini normalnya manusia biasa terlahir dalam keadaan ada ibunya, terlahir dalam keadaan ada
bapaknya. Normalnya manusia biasa itu seperti kita dan itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perkawinan ini sendiri seperti itu tidak menjamin seseorang ini punya keturunan. Contoh kecilnya di lingkungan kita. Ada yang hamil 10 tahun baru hamil, ada yang hamil baru dapat 2 tahun, sampai ada yang hamil 45 tahun baru punya anak. Karena lahirnya manusia ke alam dunia ini bukan kehendak kita, bukan kehendak kedua orang tua, mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya di Morowali sempat punya tetangga, kiri kanan ini ada 3 orang, 45 tahun, sudah usia hampir mendekati 50 tahun, belum punya anak. Nah, kemarin sempat silaturahmi ke rumahnya lagi, orang menulis itu. Datang ke rumahnya lagi, 1. Oh, ternyata sudah lahir istrinya. Menginjak usia 50 tahun baru punya anak bertahun-tahun. Sudah berobat ke sana, berobat kemari. Tiba-tiba kadang-kadang ada yang baru nikah sudah punya anak. Di sini menggambarkan bahwasanya terlahirnya kita ini bukan maksud keinginan kita, bukan maksud keinginan kedua orang tua kita. Terlahirnya manusia ada di kolong langit ini, di planet bumi ini adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yang menciptakan manusia. Apa kehendak dan maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini? Terlahirnya kita ini, Pak. Mungkin kalau kehendaknya orang tua, dalam perut sudah dipegang-pegang nih. Kata ibunya, "Bu, anak kita sudah besar sepertinya di perut ini. Nanti besar menjadikan apa ya? Oh, anak saya menjadikan Pak Presiden. Anak saya mau menjadikan Pak Bupati." Ya, cita-cita. Oh, anak saya mau menjadikan Pak Camat. Nah, ada lagi, "Bu, karena bapaknya ini hobi main bola, nanti kalau anak kita lahir beli nama apa, Pak? Namanya Ronaldo." Nanti supaya jadi pemain bola. Fobia bola ini mungkin bapaknya seperti itu. Akhirnya betul, anak kita lahir diberi nama Ronaldo. Itu kehendak orang tua. Takkan tapi kehendak orang tua itu gugur. Ada satu maksud manusia ini lahir ke alam dunia. Allah Subhanahu wa taala kehendaki manusia di alam dunia ini hanya satu tujuan saja. Yang lahir di Amerika, yang lahir di Papua, yang lahir di Malaysia, semua manusia berbeda-beda suku, kulit, bangsa, hanya satu tujuannya. Apa tujuannya? Dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, terutama kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi dari ibadah-ibadah yang ada adalah ibadah fitriyah yang sekarang ini hilang. Jemaah paham? Sekarang ini kita santai. Sekarang ini kita ini enjoy. Sekarang ini bahkan kita merasa sudah kita ini sudah ibadah. Padahal ulama membagi ibadah ini beberapa kelompok ibadah secara garis besar. Ada yang namanya ibadah badaniyah, dilakukan dengan anggota badan. Seperti apa? Sholat, zikir, membaca Al-Quran. Ini ibadah badaniyah. Ada yang namanya ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah ini seperti sedekah, zakat. Ada yang namanya ibadah hewaniyah. Seperti apa? Korban ketika hari Idul Adha di bulan Zulhijjah. Ada ibadah yang sekarang ini dilupakan oleh umat Islam. Padahal induknya ibadah, induknya dari agama itu sendiri. Sebelum datangnya sholat, sebelum datangnya zakat, Rasulullah SAW melakukan ibadah ini. Apa itu? Ibadah fikriyah, ibadah pikir. Rasulullah ketika awal selama 13 tahun tidak melaksanakan sholat sama sekali.
Karena wajibnya sholat harga mati ini ketika di Madinah. Rasulullah SAW pikir bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini bisa memeluk Islam. Sehingga ada hadis mengatakan tafakkur syahidin khairun min ibadati sittin aw sab'ina sanatan. 60-70 tahun lebih utama berpikir sesaat tentang agama ini. Bagaimana agama ini sampai ke tengah umat kepada manusia, ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah sholat sunat. Berpikir sesaat. Sehingga tidak aneh dalam suatu kisah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada saat beliau belajar kepada Al-Waqi' bin Jarrah, di suatu hari pernah ditegur karena dia bengong di pinggir masjid serambi. Suami Al-Waqi' bin Jarrah sebagai seorang gurunya didatangi Imam Syafi'i. "Hai Syafi'i, kenapa kamu ini bengong termenung di serambi masjid? Sementara kawan-kawanmu berada dalam masjid membaca Al-Quran, mengulangi hafalannya, berzikir, ada yang diskusi tentang perkara ilmu. Kenapa engkau bengong di masjid sendirian nih? Cepat kamu masuk." Lantas Syafi'i menjawab dengan tegas, "Wahai guruku, aku bengong di serambi masjid, di samping masjid, bukan bengong memikirkan lain-lain, bukan bengong memikirkan ayam yang mau bertelur. Saya di serambi masjid, bengong di sini adalah memikirkan 1000 permasalahan umat." Akhirnya kaget gurunya, subhanallah, dipeluklah Imam Syafi'i, dipegang-pegang kepalanya, diusap-usap kepalanya. Saya berkata gurunya, "Wahai Syafi'i, ternyata pahala engkau ini lebih besar daripada kawan-kawanmu yang ada di dalam masjid sana, yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang berzikir, yang sedang mengulang-ulang hafarkan, bahkan yang sedang mendiskusikan perkara ini." Berpikir saja sesaat. Ini pahalanya besar daripada ibadah-ibadah tadi. Ulama sepakat ibadah fikriyah ini adalah induknya ibadah-ibadah yang lain. Sholat saja tuh, Allahu Akbar, ibadah badaniyah sholat. Kalau pikirnya ngelantur kemana-kemana, pikirannya disawut. Ini kalau secara ilmu tasawuf, kalau ketika seorang ini sholatnya tidak khusyuk, maka sholatnya tidak diterima. Coba ya, pengaruhnya pikir ini besar, Pak. Bisa menentukan kualitas ibadah kita. Zikir yang hanya satu kali, seperti para ulama dulu. Satu kalinya para ulama dulu mengucapkan bismillah, kata orang-orang tua dulu, satu kali bismillah bisa terbang, katanya seperti itu ya. Satu kali bismillah bisa menghasilkan kekuatan yang begitu dahsyat. Kita 1000 bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Nah, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kenapa? Karena kehusuan kita, pikiran kita kurang konsentrasi, kurang khusyuk seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain bagaimana kita perlu sadari bahwasanya kita ini adalah umat Rasulullah yang memiliki ibadah fikriyah, pikir bagaimana orang-orang ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya tidak ada lain untuk melanjutkan ibadah fikriyah ini, untuk melaksanakan ibadah fikriyah ini dengan melanjutkan usaha Rasulullah SAW. Kita mau mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada seluruh manusia. Apa kerjanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baik umat punya kerja mulia. Kerjanya para anbiya. Sebaik-baik umat bukan dalam sholat, sebaik-baik umat bukan dalam zikir, sebaik-baik umat bukan dalam zakatnya, sebaik-baik umat bukan dalam naik hajinya, akan tetapi sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, pada akhir zaman ini seorang ulama di India sana telah memberikan kemudahan untuk melanjutkan usaha Rasulullah. Di akhir zaman bagaimana kita bisa meluangkan waktu seumur hidup, minimalnya kita pernah 4 bulan.
Coba siapa yang siap kira-kira? Minimalnya Pak ya, sebagai zakat hidup kita minimalnya kita 4 bulan, minimalnya seumur hidup. Setiap tahun kita 40 hari, setiap bulan 3 hari sebagai zakat hidup kita. Dengan satu harapan, mudahan apabila kita ini mengambil satu kerja yang dulu dibuat oleh para anbiya, apa yang kita dambakan ketika pada saat bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini doanya semua orang itu kalau doanya memakai doa kamil itu sama, minta dikumpulkan dengan kelompoknya para nabi seperti itu ya. Nah, ada satu petikan kalau doa yang diajarkan di Sulawesi Tengah itu oleh guru tua di sana di Al Khairat sana, satu doa petikan itu bagus sekali, cocok untuk usaha seperti ini memang. Allahumma syurna yawmal qiyamah ma'a jumratin nabiyyin wal mursalin. Ya Allah, kumpulkanlah kami di hari kiamat dengan kelompoknya para anbiya dan para nabi. Tidak ada jalan lain apabila kita di hari ini ingin kumpul dengan para nabi dan para anbiya, meneruskan estafet perjuangan para nabi dan para anbiya, mengajak kebaikan kepada yang lainnya. Karena tugasnya para anbiya hanya satu, mengajak kebaikan. Insyaallah Pak ya? Insyaallah. Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semoga ambil bagian dalam usaha dakwah ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak yang mulia, orang kami yang kami muliakan, bisa rombongan dari Morowali, anak-anak muda, kita bimbingannya dari orang tua kami, dan kami nanti selesai. Kami sisa masa 15 hari lagi. Nanti yang mungkin kembali kita beberapa masih lagi, karena kami sudah start sebenarnya dari awal sana, dari Lamonai, dari batas provinsi Bapak, kabupaten dan provinsi. Dari sana 5 masjid. Kemudian kemarin kami datang ke markas jalan perkuburan sana, alhamdulillah dalam keadaan sehat sekarang masih, alhamdulillah berikan kekuatan, kesehatan, dan sampai nanti pulang kami tetap demikian. Minta doanya dari orang tua kami dan kami bisa selesai finish selama 40 hari. Ya, kalau kami nanti akan buat program di sini selama 3 hari dan nanti ditemani orang tua kami di sini di dalam dan sebagainya. Allah apabila ada kerjasama antara Ansor dan Muhajirin, Allah antara curahkan hidayah di kampung ini dan kampung-kampung seluruh yang ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya semata-mata khilafan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.